Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Reverandi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang panduan audit internal. Panduan audit internal adalah audit polis disusun berdasarkan data dan informasi dari bagian Litbang dan Sisdur atau dapat diserahkan kepada departemen head masing-masing. Audit polis diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari direktur utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Perencanaan audit secara umum. Rencana audit disusun sebagai panduan bagi pelaksana audit. Rencana auditor yang akan bertugas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelumnya untuk keperluan persiapan bagi tim audit yang bersangkutan. Rencana audit harus memperhitungkan rencana cuti dan rencana pendidikan bagi auditor. Waktu atau lamanya pelaksanaan audit pada setiap satuan kerja harus memperhitungkan waktu audit pada satuan kerja yang sama pada audit yang lalu. Demikian juga apabila audit suatu satuan kerja pada waktu lalu kurang mendalam, dapat dilakukan penambahan waktu pada rencana atau dengan peningkatan kualitas dari petugas yang akan melakukan audit dengan lebih senior atau lebih berpengalaman. Data atau informasi untuk perencanaan audit berbasis risiko. 1. Kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komite Audit serta Direktur Utama Bank. 2. Kebijakan audit yang ditetapkan oleh SKAI. 3. Jumlah tenaga auditor yang tersedia. 4. Jumlah satuan kerja yang diperhitungkan untuk di audit berisikan profit, risiko, satuan kerja fungsional di kantor pusat. 5. Data audit tahun sebelumnya. 6. Data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. 7. Jumlah hari kerja selama setahun. 8. Audit ranting cabang-cabang. Mengatasi kekurangan tenaga. 1. Ditarik dari tenaga monitoring atau cabang auditor untuk pemeriksaan khusus. 2. Memperpanjang frekuensi audit untuk cabang yang berisiko low average dan cabang low risk. 3. Guna outsourcing internal audit company. 4. Rekrutmen tenaga auditor baru. Membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Membentuk tim audit untuk masing-masing cabang dan menetapkan tahap pemeriksaan dengan memperhatikan jadwal cuti auditor, waktu pendidikan bagi auditor penyusun dengan memperhatikan
ranting audit dari satuan kerja yang akan diperiksa. Satuan kerja dengan ranting audit yang rendah berarti mempunyai banyak masalah atau berisiko tinggi penyimpangan atau satuan kerja yang tidak efisien. Pelaksanaan audit. Untuk pelaksanaan tugas audit, setiap tim audit harus melakukan persiapan atas pekerjaan sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan audit secara cakupan pemeriksaan. 2. Memberikan tim audit dengan informasi permasalahan cabang serta pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh tim yang berkaitan dengan masalah yang banyak dihadapi. 3. Komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit. 4. Mempersiapkan audit program. 5. Menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan disampaikan. Saya Diah Ratri, NIM 171602111. Selanjutnya yaitu pekerjaan di lapangan. Yang pertama, meningkatkan audit akan tugas dan wewenang dari SKAI dengan menunjukkan audit charter dan meminta audit agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada tim audit. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Yang keempat, nama dan susunan tim audit. Yang kelima, proses pembahasan temuan audit. Dan yang keenam, melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala SKAI untuk diteruskan kepada Direktur Utama Bank. Selanjutnya yaitu standar pekerjaan audit. Yang pertama ada standar umum. Yang ke-1 yaitu audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai editor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua yaitu ada standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditkan. Yang ketiga yaitu standar pelaporan, yaitu yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan, dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Penilaian terhadap struktur pengendalian. Auditor harus menilai kualitas dan efektivitas dari pengendalian intern yang dilakukan.
Untuk melakukan hal ini, auditor dapat mengujinya dan membandingkan secara garis besar pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja dengan prinsip-prinsip internal kontrol sebagai mana direkomendasikan oleh BIS dan SEBI nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sepanjang relevan dengan satuan kerja yang diperiksa. Sub-elemen pengendalian intern yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang cukup, 2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan yang terakhir, adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Diaratri. Pengujian terhadap transaksi. Pengujian terhadap transaksi dimulai dengan penilaian pengendalian intern terhadap prosedur transaksi tersebut. Kemudian berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi. Metode sampling non-statistik. Yang pertama, sampel terarah. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat auditor. Yang kedua, sampel blok, seleksi yang beberapa unsur secara berurutan. Yang ketiga, sampel sembarang. Auditor mengamati suatu populasi dan memiliki unsur untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber atau karakteristik lain yang membedakan. Auditor berupaya menyeleksi tanpa memihak. Metode sampling statistik. Yang pertama, sampel acak sederhana. Sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. 2. Sampel sistematis. Auditor yang menghitung suatu interval dan kemudian memiliki unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Yang ketiga, seleksi probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Dalam metode ini diambil sampel di mana probabilitas untuk memilih item populasi tunggal adalah proporsional terhadap yang dicatat. 4. Sampel terstratifikasi. Metode sampling di mana seluruh unsur dalam populasi dibagi menjadi 2 atau lebih populasi. Tujuan pengujian transaksi. Transaksi tersebut benar adanya, bukan transaksi fiktif. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Transaksi tersebut didukung oleh bukti yang kompeten. Transaksi tersebut dicatat pada rekening yang sesuai. Pencatatan transaksi dilakukan dengan jumlah nominal yang benar atau akurat. Transaksi dikelompokkan pada kelompok kelas, klasifikasi, dan penggolongan yang sesuai. Tingkatan risiko transaksi dalam batas risiko yang dapat diterima bank atau risk tolerance. Cut off atau kisah waktu terjadinya transaksi dilakukan dengan benar. Proses transaksi mengikuti prosedur yang telah diatur dan memperhatikan sub-elemen internal control. Pelaporan dan pengungkapan transaksi dilakukan dengan benar. Sampling dengan pengujian terhadap saldo. Sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Pertimbangan yang menentukan dalam memilih sampel adalah besarnya saldo atau atas dasar mata uang. Sampel terstratifikasi. Apabila auditor ingin memberikan penekanan terhadap saldo-saldo yang lebih besar, namun tanpa mengabaikan sama sekali saldo yang berukuran kecil. Teknik pengujian. Yang pertama, pengujian inspeksi. Yang ketiga, memeriksa bukti transaksi, menelusuri, bertanya, menganalisa, memperbandingkan, melakukan rekonsiliasi, melakukan konfirmasi, mengkalkulasi dan menghitung, mengecek penjumlahan dan pengurangan ke bawah atau ke samping, melakukan verifikasi, melakukan perhitungan.
administrasi serta dokumentasi temuan audit, working papers, serta bukti audit. Temuan yang berisikan aspek-aspek bertambahnya risiko bank, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan, serta pemborosan atau efisiensi dalam pelaksanaan. Sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi, keadaan yang harusnya terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dampak terjadinya penyimpangan, langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh auditi dan satuan kerja yang berkepentingan. Dan yang terakhir, rekomendasi auditor intern. Saya Monica Ayu Rosari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai working papers atau kertas kerja audit. Fungsi dari working papers adalah pendukung laporan audit, juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau supervisi hasil audit. Penyusunan dan dokumentasi working papers. Working papers harus disusun dengan rapi dan sistematis, dan untuk penyimpanannya harus disimpan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan audit. Sifat dari laporan audit harus tertulis, diuraikan secara singkat namun mudah dipahami, harus efektif, harus konstruktif, harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, serta harus dituangkan secara sistematis. Cakupan materi laporan. Yang pertama, harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan dengan fakta. Yang ketiga, harus memberikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah memuat rekomendasi dari auditor. Tanggung jawab laporan auditor. Auditor harus membuat laporan yang ditandatangani oleh auditor intern dan kepala SKAI. Laporan juga harus didukung dengan kertas kerja yang memadai. Yang selanjutnya, diberikan kesempatan kepada auditor untuk menyampaikan tanggapannya. Proses penyusunan laporan audit. Temuan audit yang dilaporkan harus dikompilasikan dan dianalisis. Temuan audit harus dikonfirmasikan kepada audite. Temuan audit didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Temuan audit didiskusikan dengan audite. Laporan audit harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk atau audit supervisor. Untuk penyampaian laporan, dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Bank Indonesia, serta informasi khusus lainnya. Untuk pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis atas kecukupan tindak lanjut, serta pelaporan tindak lanjut merupakan bagian dari tindak lanjut hasil audit. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai audit intern bank. Sekian dan terima kasih.